Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. 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 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita untuk melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Ya, setelah ada tadi beberapa hal ujian yang harus dilalui terlebih dahulu. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan ke hadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia untuk menapaki jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu sekalian, marilah di awal kesempatan ini kita awali pelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan bersama dikabulkan dan bisa kita raih bersama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan melanjutkan yang ke-18 hari ini, insya Allah. Setelah kemarin kita memahami, mendalami beberapa kata penting yang ada pada pelajaran yang ke-18. Untuk hari ini kita akan mendalami salah satu aspek dari aturan kebahasaan dalam bahasa Arab. Ya. Kita akan mendalami salah satu aspek dari kaidah aturan kebahasaan dalam bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke inti pelajaran kita hari ini, ibu-ibu semua mari kita mengawali dengan mengungkapkan, menyebutkan, mengenang, mengingat kembali ciri khusus bahasa Arab. Ya, ciri-ciri khusus bahasa Arab. Karena ini kaitannya sangat erat. Apa saja ciri khusus bahasa Arab di antaranya yang sudah pernah kita pelajari? Terdiri dari 3 huruf dasar. Terus perubahan berasal dari kata itu sendiri. Perubahan terjadi di dalam kata itu sendiri. Dibedakan dari mufrad dan jamak. Iya. Terus dibedakan muzakkar muannas. Iya, bedakan muzakkar dan muannas. Lalu Serapan. Ya, lalu posisi. Terdiri dari dua pola kalimat dasar ya. Iya, baik. Itu yang mula-mula. Kita akan fokus untuk melanjutkan kajian kita pada hari ini pada aspek yang tadi. Aspek yang tadi kita bicarakan, yang kita sebut tadi sebagai ciri bahasa Arab, yaitu dibedakan antara mudzakkar dan muannas, dibedakan bentuk mudzakkar dan muannas. Selanjutnya, ibu-ibu kita coba ingat ya, apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran ke-14. Coba, di pelajaran ke-14 kita pernah membahas tentang jenis kata dalam bahasa Arab. Ada yang masih mengingat jenis kata dalam bahasa Arab? Amr, isim sama harf. Ya,
Bagus. Yang lain bagaimana? Jenis kata dalam bahasa Arab. Fi'il isim harf. Iya, oke, bagus. Yang lain bagaimana? Bukanah apa? Jenis-jenis kata dalam bahasa Arab? Fiil, kata kerja. Isim, kata benda. Iya, harf. Udah. Iya, baik. Bu Mimi, apa jenis kata dalam bahasa Arab? Ya, Bu? Pak. Isim. Isim fi'il harf gitu, Pak. Iya, baik. Bagaimana dengan Bu Susi? Apa saja jenis kata dalam bahasa Arab? Maaf, Pak. Ada fiil, isim, sama harf. Iya, baik. Itu kita sudah bicarakan itu, sudah kita pelajari itu. Beberapa hal yang kita perlu tindak lanjuti dari itu adalah, misalnya ya, pertama kita perlu berhati-hati kalau kita punya ilmu fiil adalah kata kerja. Nah, itu perlu berhati-hati, karena nanti kalau kita tidak hati-hati, ibaratnya kita lupa ada lubang, lagi banjir atau airnya melimpah, ya kita lupa ada lubang, keinjek, kejeblos gitu. Yang kedua, berhati-hati juga kalau punya ilmu isim adalah kata kerja, gitu ya. Karena itu tidak apa namanya, tidak semua isim itu adalah kata kerja, gitu. Kita perlu berhati-hati. Kemudian berikutnya yang perlu juga disikapi adalah ada kata harf. Berhati-hati supaya tidak terjadi kebingungan di dalam diri, yaitu bedakan antara harf dengan huruf, ya, antara harf dengan huruf dalam konteks kita ini. Karena yang kita bicarakan ini adalah kata, sementara kita orang Indonesia sudah terbiasa kalau berkata huruf, huruf itu bukan kata. Nah, supaya tidak terjadi kontradiksi di dalam pemahaman kita sebut saja itu namanya isim, kita sebut saja itu namanya fi'il, kita sebut saja itu namanya harf. Itu ya. Lalu coba kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Untuk fi'il yang sudah kita pelajari apa saja? Madin, mudhari, amr. Ya, ada madin, ada mudhari, dan ada amr. Kalau di pelajaran 13 kan kita juga ada itu belajar jenis fi'il, ada yang dengan penciri dengan penanda tertentu apa? Di pelajaran kita yang ke-14, yang ke-13, mohon maaf. 14 Pak, 13, 14 Pak. 13. Kalau 14 tadi jenis kata 13. Ada kita pernah belajar itu fi'il yang bermakna pasif. Pasif, Iya. Mabni majhul. Iya, baik. Mabni al-majhul. Majhul. Nah, itu ya, ada fi'il mabni lil majhul gitu. Ya, di buku memang tidak disebut istilah ya, istilah sebaliknya atau lawan kata istilah, lawan istilah untuk kata majhul. Tapi kita pernah ya dalam rangka mengembangkan pemahaman, kita punya apa itu lawan istilah Maklum. Ya, bagus. Nah, itu ya untuk fi'il. Ada madin, ada mudhari, ada amr, ada juga kita pernah belajar, ada fi'il mabni lil majhul, ada fi'il mabni lil ma'lum. Sekarang kita lanjutkan, ibu-ibu sekalian, terkait dengan isim. Apa ilmu yang kita sudah dapatkan terkait dengan isim? Ada kata apa saja yang masuk dalam kategori isim? Kata benda. Nama benda atau kata benda. Iya. Benda, kata benda. Kata sifat. Kata sifat, masdar. Isim tambahan, isim pokok, isim tambahan. Ada isim tambahan.
Isim tambahan itu isim kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung. Iya, baik. Jadi ada kata benda, nama benda, itu bagian dari isim. Nah, karena itu kita menyikapi untuk lebih berhati-hati ya, untuk tidak mengatakan isim adalah kata kerja. Tapi kata kerja adalah bagian dari isim. Sebab kita punya bentuk sifat juga masuk dalam kategori isim. Ada juga kita punya masdar. Masdar itu apa? Isim. Kata Kata kerja yang dibendakan. Kerja yang dibendakan. Itu kan lebih jauh lagi. Kata kerja yang dibendakan. Itu cara ini ya, pembagian menjadi isim, menjadi fiil, menjadi isim, dan menjadi harf itu pembagian lama ya dalam bahasa Arab. Tetapi dia cukup sederhana dan memudahkan di dalam memahami bahasa Arab. Pembagian yang baru ada ya, pembagian baru ada tapi tidak terlalu populer. Apalagi kalau di Indonesia, garis keilmuannya orang Indonesia itu biasanya ke kitab-kitab klasik, kitab kuning gitu. Nah, kemudian berikutnya tadi ada kata benda, nama benda, ada sifat benda, kemudian ada kata kerja yang dibendakan disebut dengan masdar, ada juga kata gantinya, kata tunjuknya, dan kata penghubungnya. Pernah kita bahas apa istilah Arabnya? Domair. Kata ganti isim domir. Itu Pak ya maksudnya? Kata tunjuk isim isyarah. Iya. Kata penghubung mausul. Iya, baik. Nah, sekarang ya, baik Ibu-ibu sekalian, kita akan belajar lagi menambah wawasan dan ilmu kita terkait dengan isim tadi. Ya, terkait dengan isim tadi. Berarti yang kita bicarakan ini adalah mencakup di dalamnya adalah kata benda, nama benda, tercakup di dalamnya juga kata sifat benda, tercakup juga di dalamnya tercakup juga di dalamnya kata masdar, kata kerja yang dibendakan, tercakup juga di dalamnya domair, tercakup di dalamnya isim isyarah, tercakup juga di dalamnya isim mausul. Semua kata-kata tersebut ya, ibu-ibu sekalian, semua kata tersebut akan kita lihat dari segi gitu ya, pembagian yang kita dibedakan bentuk ciri bahasa Arab yang keempat antara Mudzakkar. Mufrad jamak. Mufrad jamak. Jamak Itu keempat. lebih dari 2. Itu ketiga, ciri ketiga, mufrad jamak. Pak Guru tadi itu. Tadi Pak Guru bilang keempat aku tulisnya mudzakkar muannats. Sebentar. Ya, ciri ya kita sudah bicarakan itu ya, yang mudzakkar, yang muannas sudah ya. Ya, ciri keempat. Ciri keempat. Kita akan beranjak sekarang ya, kita akan beranjak sekarang pada ciri bahasa Arab yang ketiga. Itu. Ciri bahasa Arab yang ketiga dilihat dari segi jumlahnya. Dilihat dari segi jumlahnya, yaitu ada yang disebut dengan mufrad, ada yang disebut dengan jamak. Ini berkaitan juga dengan tadi ya, isim itu ya, isim yang kita sudah pelajari. Isim yang sudah kita pelajari itu ada kata benda, ada kata sifat, ada masdar, ada domair, ada isyarah, dan ada isim mausul. Berdasarkan ilmu kita, selanjutnya kita sudah mempelajari yang namanya mudzakkar dan muannas. Mudzakkar dan muannas, maka itu artinya ada, mudah-mudahan masih ingat ini, ada ada kata benda yang mudzakkar, ada kata benda yang muannas, ada nama benda yang mudzakkar, ada nama benda yang muannas, kemudian ada sifat mudzakkar, ada sifat yang muannas. Berikutnya juga ada masdar yang mudzakkar, ada masdar yang muannas. Begitu juga ada isim domir yang mudzakkar, ada isim domir yang muannas. Ada isyarah yang mudzakkar, ada isyarah yang
muannas. Nah, begitu juga ada isim mausul ya, terakhir ada isim mausul yang mudzakkar, ada isim mausul yang muannas. Dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama ibu-ibu sekalian, ini ketika kita pernah mempelajari ciri bahasa Arab yang ketiga, yaitu mufrad dan jamak, maka kita bisa mengatakan ya sebagai sebuah prediksi awal ya, kira-kira melihat kata bahasa Arab, ada kata benda mufrad, ada kata benda yang jamak, ada nama benda mufrad, ada nama benda jamak. Begitu selanjutnya, ada sifat yang mufrad, ada sifat yang jamak. Begitu juga ada masdar yang mufrad, ada masdar yang jamak. Begitu selanjutnya ada domir yang mufrad, ada domir yang jamak. Begitu selanjutnya ada isyarah yang mufrad, ada isyarah yang jamak. Dan terakhir ya, berdasarkan pelajaran kita sebelumnya, ada isim mausul yang mufrad, ada isim mausul yang Jamak. Nah, begitu cara memahaminya. Walaupun kita tidak akan membahas sedetail itu di dalam pelajaran kita. Mengapa? Karena kita tetap mempertahankan dan memanfaatkan prinsip belajar bahasa Arab, di antaranya itu terbatas. Ya, terbatas atau pantas, pemahaman terbatas. Ya, kita lihat ibu-ibu sekalian, ada isim, ada mufrad, dan ada jamak. Ada mufrad dan ada jamak. Ini klasifikasi berdasarkan keumuman bahasa. Ini berdasarkan keumuman bahasa, itu bahwa dari segi jumlah ada yang disebut dengan tunggal, ada yang disebut dengan jamak. Bahasa Inggris kita lihat ada yang demikian, bahasa Indonesia juga ada, dengan aturan masing-masing, bahasa lain juga ada. Walaupun nanti kita akan sampai pada pelajaran berikutnya, pada pelajaran kita berikutnya, ada kekhasan yang dalam bahasa Arab. Ada kekhasan di dalam bahasa. Ya, mari kita pelajari Jumat. Ya. Jamak dalam bahasa Arab, itu, ya, pada dasarnya gitu ya, pada dasarnya ini mengikuti yang sebelumnya, ya, mengikuti sebelumnya, gitu ya, yaitu ada jamak untuk yang mudzakkar, ingat ya, ada jamak untuk mudzakkar, ada juga jamak untuk muannas. Itu dulu. Ada jamak ini dari segi ini ya, dari karena mufrad itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas, maka jamaknya juga nanti ada yang jamak mudzakkar, ada jamak yang muannas. Itu ya. Lalu berikutnya ibu-ibu sekalian, seperti halnya di dalam bahasa Inggris. Seperti halnya di dalam bahasa Inggris itu ya, ada bentuk jamak yang kita kenali sebagai jamak yang beraturan, ada juga yang tidak beraturan. Ya, ingat ya, ibu-ibu sekalian, dalam bahasa Inggris ada jamak yang Beraturan dan tidak beraturan. Aturan dan tidak beraturan. Ada yang tidak beraturan. Ya, saya sebenarnya lebih sering atau lebih suka menggunakan istilah ada jamak yang aturannya baku atau satu tunggal yang seragam, ada juga jamak yang tidak seragam. Nah, tidak seragam itu artinya berarti dia punya variasinya banyak. Sebenarnya gitu ya. Maaf, boleh ini nggak Pak? Ini dulu. Kan kemarin pelajarannya sampai kita belum belajar tentang isim mudzakkar sama isim muannats, Pak. Ini udah jamak itu setelah pelajaran itu. Kita nggak ngebahas ini ya, mudzakkar muannats. Sebelumnya kan latihan yang itu. Baik, ibu-ibu sekalian, tadi kita sudah masuk
bahwa jamak itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Nah, tapi setelah kita lihat perkembangannya, kita baru ingat ini bahwa kita belum mendalami mudzakkar dan muannas. Oke, kita belum mendalami mudzakkar dan muannas. Jadi pelajaran kita nanti kita akan lanjutkan membahas mufrad dan jamak, ya, mufrad dan jamak ini, tapi kita akan lanjut dulu pada pembahasan tentang mudzakkar dan muannas. Baik. Mari kita perhatikan ini, ibu-ibu kalian, bahwa ada mudzakkar dan ada muannas. Yang pertama, ini kita tadi bicara soal isim ya. Kita bicara soal isim. Itu pendahuluan kita, isim. Lalu berikutnya, kalau kita bicara soal mudzakkar dan muannas, dulu kita mengenalnya bahwa mudzakkar itu laki, muannas itu perempuan. Tapi itu sebagai sebuah pengantar yang bagus ya. Sebagai pengantar yang bagus untuk mengatakan bahwa kata dalam bahasa Arab itu tidak satu ragam. Itu aja. Bahwa kata dalam bahasa Arab itu tidak satu ragam, dilihat dari ini ya, seperti hal ini, kalau kita lihat dari jenisnya, ini seperti halnya manusia punya jenis kelamin, kata-kata dalam bahasa Arab juga dibedakan menjadi kata yang berjenis mudzakkar, kata yang berjenis muannas. Ya, jadi kita ibu-ibu sekalian, kita sebut bahwa mudzakkar itu adalah jenis kata, muannas juga jenis kata. Ya, jadi jangan terlalu dominan laki dan perempuannya gitu. Ya, sebab laki dan perempuan itu kan jenis kelamin, seperti gitu ya. Jadi mudzakkar muannas ini seperti jenis kelamin, tapi kita sebut ini jenis kata. Jenis kata ada mudzakkar, ada muannas. Untuk membedakan bahwa nanti ketika kata-kata itu bergabung dengan kata-kata lain ketika menjadi bagian dari kalimat, itu ada cara yang berbeda ketika memperlakukan yang mudzakkar dan yang muannas. Ya, memperlakukan mudzakkar dan muannas. Jadi kita sebut ini beda warna, ini ada yang kanan, ada yang kiri. Tidak harus laki perempuan ini. Kata itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas, seolah-olah kita juga bisa berkata ada yang kanan, karakternya ada yang kiri. Atau bisa juga kita sebut ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang atas atau ada yang bawah. Yang intinya bahwa ada yang berbeda. Karena yang menjadi fokus pembahasan kita adalah isim, ya, fokus pembahasan kepada isim, maka kita tetap akan menindaklanjuti, gitu ya, akan menindaklanjuti jenis-jenis isim yang sudah pernah kita pelajari. Kita lihat yang pertama. Ini di sebelah kanan ada apa? Muhammad. Dibaca nomor 1. Muhammad Abdurrahman. Ada Muhammad. Abdurrahman. Ada Abdurrahman. Ada Muhammad. Ada Abdurrahman. Lalu nomor 1 di sebelah kiri ada apa? Aisyah. Zainab. Nah, ini adalah isim yang masuk kategori yang mana, ibu-ibu sekalian? Muannas. Ya, Muhammad, Abdurrahman, Aisyah, Zainab. Kalau kita merujuk kepada jenis-jenis isim yang pernah kita pelajari, ini termasuk kategori yang mana? Isim mudzakkar? Bukan. Maksudnya benda atau kata benda ya, gitu loh. Merujuk jenis-jenis isim yang sudah kita pelajari. Nama benda. Hah? Yang mana? Benda. Nama benda. Nama benda. Nah, begitu. Ini Muhammad, Abdurrahman, Aisyah, Zainab ini adalah nama benda. Ya. Nama benda itu ada yang mudzakkar seperti Muhammad, seperti Abdurrahman. Nama benda itu ada yang
mu'annas seperti Aisyah, Aisyah. seperti Zainab. Ini sebenarnya kan yang mudzakkar yang mu'annas ini kan bukan nama sebenarnya, tapi yang punya nama gitu ya. Yang punya nama. Ya, yang punya nama. Berarti kalau kita orang Indonesia, kalau kita mengatakan Susi mudzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Nah, mu'annas. Kalau kita mengatakan apa ya, contohnya ya, bahasa Indonesia. Saya lagi nyari ini. Yang bisa ini ya. Coba kalau ada ambar tuh, ambar. Ambar mudzakkar apa mu'annas? Ambar mu'annas. Mu'annas. Isim mu'annas. Ini kalau dalam bahasa Indonesia berarti kita akan mengatakan tergantung yang punya nama. Saya dulu pertama kali kenal ambar itu nama perempuan, berarti dulu mu'annas itu. Tapi waktu saya kenal lagi orang lain, ada juga ambar itu nama cowok. Jadi bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Apalagi nih contoh yang lain dalam bahasa Indonesia. Maksudnya apa? Bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Maksudnya kalau nanti itu laki-laki yang punya nama ambar, maka itu jadi mudzakkar. Nanti kalau ada perempuan yang punya nama ambar, berarti dia mu'annas. Nah, contoh lain misalkan ini yang saya kenal ya, Bintang, Pak. Endang. Endang apa endang? Endang. Widi juga ada perempuan laki. Bintang Widi, juga ya, ada betul. laki perempuan. Widi, ada Widi ya. Ada Widi. Tapi kalau endang dengan endang, ya. Beda pengucapan. Ya, beda. Pak, mohon maaf Pak. Erta Ya. juga kalau anak bernama perempuan bagus-bagus aja tuh Pak. Iya. Betul. Erta itu saya cek rata-rata erta itu untuk mu'annas. Erta itu rata-rata untuk mu'annas. Malah saya lihat itu yang mudzakkar itu kayaknya saya aja tuh. Ya, enggak yang lain. Saya lihat di Facebook ya. Itu saya masukkan kata kunci erta. Ada berapa orang? Ternyata begitu masuk erta, oh banyakan yang perempuan yang muncul erta. Saya ingat jadi ini nih teman namanya siapa ya? Allahumma sholli ala. Ya lupa saya, namanya lupa nggak ingat ya. Sholli ala. Lili Pak. Lili, ada ya Lili ya. Lagi Lili perempuan ya. Pak. Ya bisa mudzakkar, bisa mu'annas, tergantung yang punya nama. Tergantung yang punya nama. Oke. Baik, gitu yang pertama ini. Ini adalah kita punya nama benda. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Yang berikutnya ada rojul, yang nomor 2 ya. Ada rojul, ada walad, ada masjid, ada kitab, ada Al-Quran. Kemudian di sebelah kirinya ada imro'ah, ada bint, ada apa lagi ibu-ibu sekalian? Ada ayat. Ada ayat, ada madrasah, ada surah. Ini adalah isim jenis yang mana ini? Mu'annas. Isim jenis yang mana? Isim. Ini Masih benda, Pak. Benda ya? Benda. Kata benda Pak. Kata benda. Tadi nama benda, kata. Emang nama benda sama kata benda beda ya? Beda. Nama orang. Kalau nama itu ya, kalau nama yang disebut dengan nama benda itu, dengan kata benda itu, gimana cara kita membedakannya? Misalnya begini, ibu punya alat transportasi yang beroda 4 ya,
yang pakai itu migas untuk ininya. Namanya apa itu? Alat transportasi yang roda 4? Mobil. Mobil. Coba. Kalau Bu Muti nama mobilnya apa? Yang dari pabriknya. Nah, iya. Toyota, Pak. Nah, kalau Bu Mimi punya mobil juga ya. Nama mobil Ibu dari pabriknya apa? Apa? Honda. Honda. Ah, kira-kira begitu untuk membedakannya. Tuh, kalau Bu Itu Susi, nama benda. Nama benda. Bu Susi namanya apa dari pabriknya? Apa itu ya? Mereknya tuh apa itu ya? Fortuner itu apa tuh, Pak? Nah, Toyota, Bu. Toyota ya. tapi sudah lebih ini lagi tuh, lebih itu namanya Fortuner gitu. Ya, jadi ini ya semua yang tadi kita sebut tadi itu adalah itu sebagai kata benda mobil. Nah, gitu untuk membedakannya. Kata bendanya adalah mobil, namanya tergantung. Saya bisa beri nama sendiri. Kata benda untuk alat transportasi saya adalah motor. Ya, motor. Lalu namanya apa Pak Guru? Yang sebelumnya kalau dari pabriknya yaitu diberi namanya itu adalah yang sebelumnya itu adalah Honda ya. Honda, kemudian yang sekarang itu Yamaha. Tapi saya beri nama sendiri. Yang sebelumnya itu namanya Mobanja, yang sekarang itu namanya Mohanja. Apa itu namanya sehingga namanya Mobanja dan Mohanja? Kalau sebagai kata benda itu namanya motor, ya. Sebagai kata benda itu namanya motor. Tapi kalau sebagai nama benda, ya kalau kita kan kata benda dan nama benda supaya ada memudahkan kita dalam memberi namanya. Itu. Yang sebelumnya saya beri nama dia Mobanja itu adalah singkatan dari motor bantuan jamaah. Gitu. Jadi karena dibantu punya motor jadinya Mobanja. Kalau sekarang namanya Mohanja itu punya motor karena itu hadiah dari jamaah. Gitu. Bisa Bu Muteh bedakan antara kata benda dengan nama benda? Kalau nama benda dikatakan merek juga beda ya, Pak ya? Ya, bisa disebut dengan merek, bisa. Istilah lainnya bisa disebut dengan merek. Gitu. Iya, Pak, bisa. Iya. Ya, makasih, Pak. Kata bendanya adalah kucing. Namanya Molly. Namanya Molly. Gitu. Jadi itu bisa kan? Gitu ya. Tapi bukan kucing garong, Pak ya. Kucing garong. Oke, baik. Itu yang pertama tadi adalah nama benda. Yang kedua ini adalah kata benda. Yang kedua kata benda. Sebagaimana nama benda itu ada yang muzakkar, ada yang muannats, itu kata benda itu juga ada yang muzakkar, ya, ada juga yang muannats. Ada rojul, ada walad, itu muzakkar. Ada masjid, ada kitab, ada Al-Quran, ya bukan berarti bahwa masjid itu jenis kelaminnya laki-laki, itu bukan. Sedangkan madrasah yang kita pahami dalam arti sekolah, sekolah itu jenis kelaminnya perempuan, bukan berarti begitu ya. Tapi yang kita lihat adalah kata itu. Yang kita lihat adalah kata itu. Kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan. Pak, izin tanya dulu boleh Pak? Ya, silakan. Untuk nomor 2 ini yang untuk kata benda, apakah sudah bisa dipastikan kalau yang ini lihat dari contoh Pak ya, contoh yang ada di sini kan semua yang mu'annatsnya kan ada ta marbutoh. Sementara yang muzakarnya kan memang tidak ada gitu. Apakah bisa disimpulkan nggak Pak kalau isim mu'annats yang jenisnya kata benda itu cirinya memakai ta marbutoh? Bisa disimpulkan begitu nggak Pak? Yang saya cari bagaimana? Oh iya enggak ya, lupa. Oh iya deh. Zainab enggak? Iya.
Iya. Nah, karena itu kalau kita bicara soal tamarbutoh, kita masih pakai ilmu yang lama saja ya. Kita masih pakai ilmu kita yang lama. Pak, di bukunya tak marbutoh soalnya Pak, di buku cetaknya. Ibnah ya di buku. Oh iya, Ibnah. Bukan Ibnah. bintu. Beda, Di buku beda, cetaknya. beda, Beda, itu Beda. kan binti yang situ. beda Ini itunya. Ibnah. Oh, itu bintu. Oh iya, Deng, beda betul. Beda. Nah, tapi ini bagus ini ya untuk wawasan kita. Ya, jadi kita masih pakai itu kecuali nanti ya kita masih tetap pakai ilmu lama, masih tetap relevan ilmu kita yang lama terkait dengan tak marbutoh, bahwa dia sering menjadi penanda mu'annas. Mu'annas. Nah, gitu ya. Sering menjadi penanda mu'annas. Nanti akan ada catatan berikutnya. Begitu dulu ya komentarnya ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, itu tadi halnya untuk isim jenis nama benda dan isim jenis kata benda. Kita lanjutkan berikutnya. Yang 3. Ya, di nomor 3 yang pertama ada kata apa di situ? Duhul. Kabir. Dukhul. Mana sih? Oh ya di Beda Apa? ya, duhul. Maknanya Duhul. Duhul masuk. masuk. Kemudian berikutnya ada kata Al-iman. 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 apa? Al-iman. Apa Al-iman. maknanya? Iman. Iman. Bahasa kita apa? Percaya. Iya, bagus. Berikutnya ada kata apa? Pak, itu nomor 4 Pak ya? Kebalik di bukunya sih, Bu. Iya Di bukunya Kebalik. kebalik. Kalau di buku 4, kalau di layar 3. Istighfar. Istighfar. Ya. Baik, kita ubah tadi supaya semakin banyak kesamaannya dengan ilmu yang kita pelajari pada pelajaran ke-14. Bahwa, nanti kita benahi lagi, yang termasuk dalam kategori isim adalah, yaitu pertama, kata benda atau nama benda. Ini ya, 1, 2 nih. Kemudian berikutnya yang masuk dalam kategori, yang masuk dalam kategori kata isim adalah, mohon maaf ya, bukan kata benda ya. Yang masuk dalam kategori isim adalah kata sifat. Kemudian yang masuk dalam kategori isim adalah masdar. Nah, sekarang kita tinggal dalami bahwa sebagaimana halnya tadi, nama benda itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Kata benda ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Ini sifat juga ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Coba kita lihat yang nomor 3. Yang pertama ada kata apa? Kabir. Iya, baik. Apa maknanya? Besar. Iya. Kemudian kata berikutnya ada? Alim. Ya. Alim. Dan alim. Apa maknanya? Tahu. Baik. Berikutnya? Mahmud. Ya, baik. Apa maknanya? Puji atau terpuji. Iya, bagus. Nah, ini sebagai sifat, tadi itu adalah kata yang mudzakkar. Ya, sifat yang muannas, kalau kabir adalah mudzakkar, muannasnya kabiroh. Kalau alim mudzakkar, muannasnya alimah. Mahmud mudzakkar, muannasnya mahmudah. Mahmudah. Ibu-ibu tahu mahmudah? Ada, Bu Kanah tahu mahmudah? Terpuji. Perempuan yang terpuji. Makanya si engkong. Makanya tangga saya mahmudah. Si engkong itu dikritik terus, itu Benyamin Suaib kan lagunya, yang lagu dengan Ida Royani.
Itu. Kenapa? Karena Mahmudah, gara-gara ada Mahmudah, Mama Mudah dipuji terus. Itu mama muda itu. Mahmudah, Mamah Mudah dipuji Mama terus. muda. Oke, gitu ya. Kemudian tadi ya, kata yang keempat, nomor 4 ada duhul, tadi maknanya masuk. Ada al-iman, tadi maknanya percaya. Ada istighfar, maknanya apa? Ampun. Ampunilah. Ya. Kemudian ada syahadah. Apa maknanya syahadah? Saksi. Ya. Saksian. Berikutnya ada sholat. Sholat. Oke, berikutnya ada Alkitabah. Kitab. Buku. Apa maknanya Alkitabah? Buku. 3 huruf pokoknya apa, ibu-ibu sekalian? Kataba. Maknanya apa? Ya? Nulis. Nah, berarti kitabah Tulisan. Yang ditulis. Penulis. Atau menulis. Bukan tulisan ya? Iya, tulisan atau menulis. Penulis. Menulis atau tulisan. Iya, masdar. Ya, Kalau masdar bukan jadi tulisan ya, Pak? Masdar itu apa, Bu? Karena yang diingat? Kata kerja dibendakan. Nah, itu mainnya 2 kaki itu. Oh, dari kata kerja gitu terus sama. Ya, jadi sehingga kalau kita memaknai ya, kalau kita memaknai dalam bahasa Indonesia, terkadang dimaknai dengan kata kerja, ya, terkadang dimaknai dengan kata benda. Menyanyi itu loh, saya suka menyanyi. Terus? Ya menyanyinya kan kata kerja tapi menjadi kata benda kan? Ya. Saya suka, iya Ya, seperti itu. Kalau kata bendanya menjadi nyanyian. Nyanyian, iya. Oh iya. Jadinya menyanyi. Benda. Tapi kan, ya. Tapi kadang juga menyanyi juga bisa. Menyanyi atau nyanyian 2 hal yang berbeda. Tapi bisa dirasakan mana. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini yang nomor 4 ini adalah isim jenis. Ya, jenis yang mana? Jenis masdar. Isim jenis masdar. Masdar ini ada yang mudzakkar, ada juga yang muannats. Kemudian kita berikutnya yang nomor 5 ini. Ada huwa, ada hu, ada dia, ada ha. Ini juga masuk kategori isim. Yang mana? Ya. Domair. Yang domair. Ya. Yang domair. Lalu berikutnya ada hadza, zalika, ada hadhihi, ada tilka. Ini juga adalah isim juga. Jenis yang mana? Tunjuk. Isyarah. Nah, begitu halnya isyarah, ada yang mudzakkar, ada juga yang muannats. Ada yang mudzakkar, ada yang muannats. Kemudian yang terakhir ada kata alladzi, alladzina, ada allati, Mausul ya. ada allati. Nah, ini juga adalah isim. Isim jenis yang mana? Penghubung. Mausul. Penghubung atau Arabnya apa? Mausul. Ini ada yang kategorinya mudzakkar, ada yang kategorinya muannats. Nah, kalau kita lihat sepintas ya, ibu-ibu ya dengan sekalian, dengan catatan yang sudah kita miliki,
Memang dengan contoh-contoh ini, contoh tentu terbatas, tapi dari contoh-contoh yang ada dipelajari, memang menunjukkan bahwa apa? Bahwa yang mu'annas itu banyak diakhiri oleh tak marbut. Ya, bahwa yang mu'annas itu banyak diakhiri oleh tak marbut. Nah, sehingga kalau ingin lebih lanjut lagi, ini yang menjadi kesimpulan, ya, menjadi kesimpulan bahwa itu yang termasuk ke dalam berjenis mu'annas adalah yang masuk dalam kategori jenis mu'annas adalah yang pertama, apa itu yang pertama? Nama benda. Nama perempuan. Perempuan. Jadi semua nama perempuan itu dianggap mu'annas. Saya jadi ingat itu. Punya lagi teman itu. Namanya Yeni. Oh iya, teman saya cowok Pak Yeni. Iya, teman saya namanya Yeni, cowok gitu. Ada juga yang lebih jauh lanjut lagi, namanya Yani. Iya, Teman saya juga laki Pak. Laki. Yani. Ahmad Yani. Iya, laki. Saya punya sepupu namanya Yani gitu. Berarti ya kalau sepupu saya perempuan itu ya namanya Yani itu adalah mu'annas, tapi kalau teman kita yang namanya Yani itu adalah mudzakkar. Itu kalau untuk nama. Jadi kalau nama perempuan. Sehingga nanti ya contohnya ibu-ibu sekalian ya, kalau dia bukan nama ya, untuk nama benda ya. Kalau bukan nama perempuan berarti dia tidak berkaitan dengan pakai tak marbutoh ataukah tidak. Apa contohnya, ibu-ibu sekalian, kalau ini ya, dalam sejarah Nabi Muhammad yang berdagang waktu memperdagangkan harta Khadijah sebelum menikah itu, kan beliau ditemani oleh asisten yang bernama Maisarah. Namanya siapa? Maisarah. Iya. Itu mudzakkar apa mu'annas? Muzakkar. Itu mudzakkar. Ya. Itu mudzakkar. Kenapa? Dan memang itu secara sejarah ya, Nabi Muhammad kan terpelihara sejak dahulu. Sejak dia masih kecil, beliau masih kecil kan sudah dibersihkan. Apa maksud saya dalam konteks terpelihara ini? Ya, kalau bepergian jauh dengan perempuan zaman sekarang ini ya, ibu-ibu sekalian, zaman udah canggih nih. Bepergiannya, berbisnis, berdagang ke Medan, ya ke Butati ya, sana ke Butati. Ke Bandung, ke Bu Susi nanti itu. Ke Condet nanti ke Bu Siti Istiqanah. Itu laki dan perempuan pergi bareng, dua gitu. Kira-kira akan menimbulkan fitnah tidak? Iya. Iya, akan menimbulkan omongan itu. Zaman dahulu juga begitu. Sehingga gitu dalam sejarah Maisarah itu adalah laki-laki. Rasul terpelihara, terjaga. Namanya Maisarah. Tapi zaman kita sekarang di kampus UIJ staf di itu kampus staf akademik ibu-ibu namanya Maisarah, berarti mu'annas kalau di situ. Teman-teman ibu-ibu sekalian juga mungkin dugaan kita si Maisarah. Iya, perempuan. Mu'annas gitu. Mengapa begitu ya Maisarah? Dugaan saya ada dua hal yang terjadi. Pertama, ketika belajar sejarah disebut bahwa Maisarah itu adalah pembantu Nabi. Lalu secara budaya kita ini orang Indonesia kalau mendengar kata pembantu itu identik laki apa perempuan? Nah itu dia. Maka bilang berarti ini anak saya nanti kalau perempuan lahirnya saya mau kasih nama Maisarah karena bantu orang baik gitu. Atau yang kedua ini sudah belajar lebih dahulu dan ilmunya mengatakan kalau ada tak marbutoh berarti mu'annas gitu. Yeah. Maisarah, ada tak marbutohnya berarti mu'annas. Bisa jadi begitu ilmunya. Walaupun lama-lama saya renungkan kayaknya dugaan yang pertama itu ada efek budaya ya, ada efek
ada efek dari budaya. Kalau kita mengatakan pembantu ya identik perempuan gitu. Identik perempuan. Oke, itu ya. Ya, jadi untuk soal nama perempuan itu tidak ada kaitannya dengan apakah dia menggunakan tak marbutoh atau tidak, seperti kata Zainab. Ya, seperti kata Zainab. Banyak juga kan nama-nama perempuan yang tidak menggunakan tak marbutoh ya tetap dianggap sebagai mu'annas karena itu adalah nama perempuan. Kemudian yang kedua, ini nih, kata benda yang diakhiri dengan tak marbutoh. Contohnya tadi ya, ada imro'ah, ada ibnah, ada surah, ada ayah, ada madrasah. Ini kata benda ya yang mau. Jadi kalau ditanya ibu-ibu sekalian, kalau ditanya nanti ada yang nanya itu madrasah apa artinya madrasah? Sekolah. Jadi sekolah itu mudzakkar apa muannas? Mu'annas. Kok bisa sekolah itu muannas? Ada tak marbutoh. Berarti benda ini ya? Sekolah di mana tak marbutohnya? Benda apa sih? Mana sih? Masya Allah. Benda mati. Coba pertanyaan saya. Jadi ibu-ibu sekalian. Jadi ibu sekalian, pertanyaan saya. Sekolah itu mudzakkar apa muannas? Mu'annas, Pak. Kok bisa Mudzakkar kalau- sekolah itu muannas? Karena berakhiran hak, Pak. Kalau berakhiran tak marbutoh kan di ujungnya dibacanya hak, Pak. Misalnya seperti madrasah. Berarti sekolah juga mungkin tertulisnya ke dalam bahasa Arab tak marbutoh ujungnya. Ini ibu lihat ini tak marbutoh. Enggak. Enggak. Jadi pertama, kekeliruan dalam memberikan jawaban tadi bahwa mudzakkar muannas itu berlaku untuk kata bahasa Arab. Gitu. Oh, Tidak berlaku untuk kata bahasa lain. Indonesia. Iya. Kita bicarakan itu. Kemudian yang kedua, jadi dia mudzakkar muannas itu tidak berbicara kalau ini ya tidak berbicara tentang bendanya gitu ya. Tidak berbicara tentang bendanya, tapi berbicara tentang katanya. Sehingga kalau misalnya ibu-ibu ditanya ini, kalau ibu-ibu sekalian kalau ditanya, handphone mudzakkar apa muannas? Muannas. Ya nggak bisa. Tadi bilang nggak bisa. Handphone itu bukan bahasa Arab. Iya. Handphone itu bukan bahasa Arab. Tidak berlaku istilah. Oh, yang nggak ada marbutoh. Istilah mudzakkar muannas. Kalau misalnya saya bertanya, buku itu mudzakkar apa muannas? Nggak bisa. Tetap, ya tidak bisa. Tapi kalau pertanyaan saya, kitabun mudzakkar apa muannas? Kitabun mu'annas. Dari mana kita tahu bahwa kitabun muannas? Karena banyak, Pak. Hah? Kitabun kan banyak kan ya? Kalau banyak itu bukannya kutubun. masuknya mu'annas. Kalau banyak itu kutubun. Oh, Gimana Bu muzakkar. Rahma? Muzakkar. Ya. Jadi kalau kitabun mudzakkar, tapi kalau buku nggak bisa gitu. Ya. Tidak bisa. Tidak bisa kita menyatakan demikian. Nah, berikutnya, mari kita lihat. Ya, termasuk mu'annas adalah kata sifat yang diakhiri dengan tak marbutoh. Kabiroh apa maknanya? besar. Besar. Nah, maka kalau ditanya, besar itu mudzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Enggak, Pak. Nggak Besarnya bisa. bahasa Indonesia. Nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi nggak bisa. Indonesia soalnya besar. Kurang fokus nih. Nggak bisa. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, untuk mengatakan besar, kita bisa mengatakan kabiroh, bisa juga kita mengatakan kabir. Kabir. Nah, kalau kabir dan kabiroh, baru kita bisa menyatakan Beda mana yang mudzakkar dan mana yang muannas. mana yang mudzakkar, mana yang mu'annas. Ya, supaya nanti tidak melahirkan ya
supaya nanti tidak melahirkan pertanyaan gitu. Kok bisa tahu ya bahwa papan tulis itu muannas gitu? Enggak, itu mah udah konsepnya ada yang keliru. Berikutnya yang termasuk ke dalam ya, termasuk ke dalam jenis muannas adalah masdar yang diakhiri dengan marbut. Syahadah, sholah, kitab. Dan yang terakhir ini yang masuk ini, yang muannas adalah ada kata tunjuk untuk menyesuaikan diri dengan isim muannas. Ada kata ganti untuk menyesuaikan diri dengan isim muannas. Ada juga kata penghubung yang juga digunakan untuk menyesuaikan diri dengan muannas. Baik, setelah itu ibu-ibu sekalian, apa ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak, tanya Pak. Ya, silakan Bu Susi. Apakah bisa dikatakan begini Pak, kalau misalnya kita alati bla 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 gitu Pak ya. Nah, kan ada isimnya misalnya. Berarti kita karena ada alati, berarti isimnya otomatis muannats gitu nggak Pak? Isimnya otomatis muannas. Ini kalau namanya untuk menyesuaikan, yang lebih dahulu mana? Alatinya apa isimnya yang lain? Alatinya, Pak. Bukan. Namanya untuk menyesuaikan berarti ininya dulu gitu. Nah, ininya dulu muannas baru dipasangkan dengan alati gitu. Ininya muannas baru dipasang dengan alati. Ininya muannas baru dipasang dengan alati. Ininya muannas baru dipasang dengan alati. Supaya apa? Ini artinya bahwa tapi kalau Al-Qur'an ya, kalau Al-Qur'an berarti kita duga bahwa kalau dia pakai alati, berarti yang sebelumnya kan namanya juga menyesuaikan kan? Berarti isimnya adalah muannas iya. Tapi ini untuk antisipasi nanti kita kalau berbahasa Arab siapa tahu nanti ingin juga mengembangkan kemampuan dan pengetahuan bahasa Arabnya, yang jadi patokan ini dulu yang 1, 2, 3, 4 dulu, baru disesuaikan dengan yang ini hadhihinya, yang hiyanya, alatinya. Nah, jadi yang bisa kita katakan bahwa kalau alati karena dia muannas berarti dia itu menyesuaikan diri dengan yang muannas. Hiya, domir ini muannas berarti dia menyesuaikan diri dengan yang muannas. Hadhihi, kata tunjuk ini muannas berarti dia menyesuaikan diri dengan yang muannas. Kira-kira begitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Yang berikutnya, saya mau tanya, ya. Penulisan sebenarnya kalau sebelumnya kan saya punya tabel gitu, tabel tentang isim atau apa yang jenis-jenisnya itu yang tentang mausul. Di situ alati tulisan saya L-nya 1. Kalau yang di sini kan kayak L-nya jadi 2. Alif, lam alif, terus tak. Yang benar yang mana ya Pak? Tentu, kalau nanya ke saya, tentu yang saya tulis adalah yang benar. Tapi bagaimana yang Ibu tulis? Ya, menurut Ibu atau menurut teman Ibu atau guru Ibu bisa jadi itu yang benar. Pak, saya mau tanya Pak. Silakan. Bagaimana ini misalnya ini kan nama perempuan diikuti kata gantinya untuk yang muannas. Nah itu tuh apakah pembedanya tuh apa? Kenapa kok harus dibedakan muannas sama muzakkar gitu Pak? Apakah ada makna yang berbeda? Misalnya kan dalam satu kalimat itu dia ada muannas diikuti oleh penghubung muannas, yang satunya muzakkar dengan muzakkar. Apakah ada makna yang berbeda atau bagaimana Pak ya? Ya. Nanti ini untuk tidak makna ini kaitannya bukan makna dalam pengertian arti ya, bukan dalam makna dalam pengertian arti, tapi makna dalam arti yang untuk maksud yang lebih umum. Adanya mudzakkar dan muannas ini untuk membantu kita lebih detail, lebih tepat, atau saya suka lebih precise di dalam memahami suatu maksud.
ya, di dalam memahami suatu maksud. Artinya kalau dari segi arti sama saja sebenarnya. Ya. Mari kita lihat ya, nanti kita kembali lagi ke contoh-contoh ini. Tetapi mari kita lihat ungkapan berikut ini. Kita lihat ungkapan. Tadi jadi memahami mudzakkar muannas ya, memahami mudzakkar dan muannas itu untuk membantu kita memiliki pemahaman yang lebih tepat, tidak keliru di dalam menyimpulkan. Ini tidak cukup kalau hanya tahu arti saja. Kita lihat contoh ini sebagai telah kita. Kubah apa artinya? Kubah. Kubah. Al-masjid apa artinya? Masjid. Iya. Al-kabir apa artinya? Besar. Al-kabiroh apa artinya? Besar. Besar. Jadi kalau digabung ini, ya, kalau digabung, apa arti pernyataan tersebut? Kubah masjid besar. Besar. Ya. Baik. Kubah masjid besar. yang bermakna besar mana? Kabir. Kabir. Al-kabir berarti yang besar. Maupun al-kabiroh. Itu bentuk berapa? Bentuk 4, Pak. Ya, berarti ada makna sifat ya. Iya, yang besar. Maka dalam bahasa Indonesia yang di atas maupun di bawah artinya sama. Iya. Yang di atas maupun yang di bawah artinya sama. Kubah masjid yang besar. Lalu pertanyaannya, mana yang besar? Masjidnya kah atau kubahnya kah? Gitu. Kubahnya. Kalau yang atas masjid, Pak, sepertinya. Kalau yang bawah kubah, sepertinya sih. Sama tulisan. Enggak. Maksudnya misalnya begini. Tanya. Coba lihat kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Itu sama persis tidak? Tidak, Pak. Tidak. Beda di Kalau Ada pertanyaannya, kalau pertanyaannya apakah pertama yang besar adalah masjid, yang kedua juga yang besar adalah masjid, atau apakah yang pertama yang besar adalah kubahnya, yang kedua juga besar adalah kubahnya, ataukah beda-beda yang besar antara yang di atas dengan yang di bawah? Beda. Kalau menurut saya yang atas masjid, yang bawah kubah, Pak. Kalau menurut Bu Ratna? Sama semua, Pak Guru. Oh, sama. Kalau menurut Bu Mimi? Sama semua ya. Yang besar atau beda yang besar? Sama atau beda, Bu Mimi? Lupa nih, saya juga baru inget. Jangan Baru nyamain. Ya, sepintas sama. Kita bicara tentang ini ya, bukan bicara tentang ingatan kita, tapi kita bicara tentang telah kita sekarang. Sama Ya, atau beda? Masjid khusus. Yang kedua, kubahnya masjid. Sama atau beda gitu? Beda. Sama deh, masa bingung. Bu Mute, sama atau beda? Sama, Pak. Ya, bagus. Bu Susi? Beda, Pak. Bu Tati? Beda. Ya, Bu Siti Istikana? Beda. Ya, Bu Eti? Sama. Oke, bagus. Itulah pentingnya kita, di antara pentingnya kita mengenal mudzakkar dan muannats. Mari kita lihat, ini kan yang ditanya yang mana yang besar, masjid atau kubah. Mari kita lihat. Di kalimat pertama, mana yang bermakna besar? Di kalimat pertama, Masjid. Kubah. Di kalimat yang pertama, Kabir. mana yang bermakna besar? kabir. Masjid. Kabir. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Oke, ini mudzakkar. Di yang kedua, mana yang bermakna besar? Kabir. Kabiro. Kabiro. Mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Muannas. Ya. Maka berdasarkan ilmu yang tadi,
Kalau dia mudzakkar, berarti yang besar adalah yang mudzakkar. Muzakkar. Iya kan? Gitu ya. Kalau dia mu'annas, maka yang besar adalah mu'annas. Benar. Gitu. Coba. Kalau di bagian yang pertama, yang mudzakkar kubah atau masjid, Masjid. berarti masjidnya lah yang besar. Nah, Kalau di yang kedua, al-kabirohnya kan mu'annas. Iya. Ini kubah atau al-masjidnya yang mu'annas. Kubah. Berarti Kubah. yang besar adalah kubahnya. kubahnya. Iya, Begitu. sama-sama maunya betul, Ustaz. Tadi saya juga bingung, Pak. Pasti beda sih. Jadi yang benar yang di bawah tulisannya Jadi yang di bawah kubahnya, yang di atas masjidnya. Ya, jadi di atas yang besar Karena ada, mu'annas nih yang di bawah kubah. sedangkan kalimat yang di bawah yang besar adalah kubahnya. Sama-sama tamar butoh gitu, Pak ya. Ya, Yang ini konteksnya adalah ini mu'annas Mu'annas. dan mudzakkar. Ini bakal tamar butoh, ini bakal tamar butoh gitu. Itu dia Bu Mute sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa mudzakkar mu'annas tidak berkaitan langsung dengan arti ya. Gitu ya, tidak berkaitan langsung dengan arti, tetapi dalam maksud yang lebih umum lagi. Maksud yang lebih umum lagi. Berarti bisa nggak Pak kalau saya katakan gini, sama kalimatnya tapi beda maksudnya gitu? Betul. Ya. Ya. Sama arti kalimatnya tapi beda maksudnya. Iya. Terima kasih Pak. Sama, ini satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi misalnya gitu ya. Misalkan pertanyaannya adalah ini ya. Ini bahasa Indonesia ya, bahasa ini. Huwa artinya apa? Iya. Iya. Kalau hia artinya apa? Iya. Perempuan. Enggak, artinya dia juga. Iya. Artinya dia juga. Gitu. Cuman karena dalam bahasa Arab, ya, kalau kita mengatakan huwa, dia yang dimaksud itu adalah laki-laki. Sedangkan hia yang dimaksud dia itu adalah perempuan. Orang Indonesia kemudian menyederhanakan persoalan, huwa artinya dia laki-laki, hia artinya dia perempuan. Tapi kan nggak bisa demikian sepenuhnya. Kubah artinya kubah perempuan, kan nggak juga. Berarti ini masjid artinya masjid laki-laki, enggak juga. Gitu. Oke, ada pemahaman yang didapat dari diskusi tadi? Ada Pak, ya terima kasih. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Ibu-ibu sekalian, dengan materi yang lain. Masih ada beberapa aspek yang kita akan dalami dari diskusi kita hari ini, yang tadi sempat misleading ya, sempat misleading. Kita mau bahas mudzakkar mu'annas, kok yang muncul mufrad jamak. Baik, itu dia Ibu-ibu sekalian. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Ya, mari kita syukuri apa yang bisa kita pelajari dengan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Ya, ibu-ibu sekalian.